Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Dzikir Tasbih Indonesia, Dr. Haji Abdul Wahid. Yang terhormat Wakil Ketua Majelis Dzikir Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Fatah Syukur. Yang terhormat seluruh pengurus cabang Majelis Dzikir Tasbih Indonesia, saya doakan semoga selalu dalam lindungannya, selalu dalam rahmatnya, sehingga sumrambah dumateng sedaya anggota Majelis Dzikir Tasbih Indonesia. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh kru tim IT, baik secara langsung maupun yang tidak langsung, untuk mendukung suksesnya pertemuan malam hari ini. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, seluruh Nusantara yang berbahagia. Sepindah, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kekuatan, taufik, ridho, izin, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali, bermuwajahah walaupun jarak jauh. Ada kesedihan, ada kebahagiaan di saat kita sedang revolusi besar-besaran. Akan tetapi semua karena keadaan dan terpaksa kita harus mengikuti aturan-aturan pemerintah Republik Indonesia. Salatuhu wa salamuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga nanti kita diakui sebagai umatnya dari dunia sampai ke akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku semuanya, menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh pengurus pusat Majelis Dzikir Tasbih Indonesia, bahwa khalwat sebentar lagi akan kita laksanakan, insya Allah pada tanggal 18 September 2020 atau tanggal 30 Muharram, tanggal 30 Suro, yang biasa kita laksanakan setiap tahun. Akan tetapi untuk tahun ini juga tidak ada yang namanya libur, khalwat tetap jalan di rumah masing-masing atau secara berkelompok. Bagi yang daerahnya zona hijau, boleh berkelompok.
Dan nanti tugas-tugas sedikit ini saya sampaikan di dalam masa khalwat hari Jumat tanggal 18 September mulai maghrib sampai hari Ahad maghrib atau malam Senin, itu seluruh anggota Majelis Dzikir Tasbih yang mengikuti khalwat harus menyelesaikan 10.000 minimal. Bisa juga lebih, itu lebih baik. Bisa dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk tata tertib, nanti mengikuti instruksi-instruksi berikutnya. Artinya, pengurus pusat juga dari saya langsung nanti lewat grup. Untuk itu, agar supaya kita tertib berjamaah, kita tertib berjam'iyah, dan kita tertib berguru, maka harus kita atur sedemikian rupa. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Fatah Syukur tadi, untuk pendaftaran diharapkan lebih cepat, lebih baik dengan administrasi 100.000. Lah 100.000 ini untuk pencetakan kalender 2021. Juga untuk penertiban kartu tanda anggota keseluruhan. Nah, sisanya nanti itu untuk pembenahan tempat khalwat yang di sekitar rumah Ungaran. Saat ini banyak yang harus dibenahi, seperti MCK, seperti ada yang ambrol, dan lain sebagainya. Untuk itu, dimohon bagi seluruh imam-imam cabang dan seluruh pengurus-pengurus cabang untuk segera merapatkan diri ke anggota, memberitahu, menginformasi, agar supaya nanti di saat hari H tidak tumpang tindih. Baik itu anggota baru maupun anggota lama, nanti mau kita tertibkan dengan KTA ini. Terus untuk pencetakan kalender, ini pengurus pusat akan mencetak setelah jumlah uang itu masuk, berapa orang yang masuk, baru didata, agar supaya tidak overload. Seperti yang kemarin, ada yang minta lagi tambahan 70, 120, ada yang 50, ada yang minta 300. Sementara pemesanan setelah khalwat. Akhirnya, ya saya dengan panitia tombok-embokan. Kalender nggak keluar, nggak diambil, ya uang 60 juta hilang. Maka untuk itu,
Saya instruksikan kepada seluruh pengurus pusat dan pengurus cabang, cetaklah kalender sesuai dengan data yang sudah masuk. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khalwat ini memang tidak boleh kita mengambil satu keuntungan dari umat. Apa adanya, kalau ada sisa 1-2 juta, mungkin dimasukkan ke pengurus pusat. Kalau ada kekurangannya, ada kerugiannya, ya kita rapat dengan pengurus pusat, panitia pusat, dan saya sendiri untuk menyelesaikan kerugian atau kekurangan itu. Akan tetapi dalam hal ini kita ini sedang revolusi, maka untuk itu yuk kita mulai tertibkan beradministrasi. Bersama kita bisa, bersatu kita mampu. Merdeka! Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini satu babakan khalwat. Kemudian yang kedua, karena waktunya tinggal 5 menit ini. Revolusi itu sebenarnya dibagi dua. Satu, revolusi ilmu Jabarkat yang sampean pelajari ini, walaupun saat ini juga ikut lockdown, padahal lockdown itu hanya berlaku untuk COVID, pemerintah Republik Indonesia. Untuk bidang Jabarkat, saya tidak pernah nge-lockdown. Nah ini yang lucu ini. Sampean sudah lockdown sendiri. Revolusi di dalam ilmu Jabarkat. Monggo kita perhatikan dengan baik. Syukur-syukur nanti kita dari seluruh cabang bisa berkomunikasi seperti ini. Mungkin setiap malam Minggu Kliwon, kita komunikasi audiensi, tanya jawab tentang ilmu Jabarkat. Kita baru rancang. Makanya ini saya pribadi baru mempelajari kekuatan IT kita ini baik enggak? Bisa diterima di cabang-cabang enggak? Halo cabang-cabang, coba angkat tangan yang mendengar suara saya, yang mendengar suara saya angkat tangan. Nah, ini banyak yang loading, terima kasih. Wah, jenderal-jenderalnya Banser Ponorogo. Nanti kita akan dalami. Ini saya keterangkan sedikit ya, sedikit saja. Jabarkat agar supaya untuk mengudari segala permasalahan hidup, baik ekonomi, baik masalah fitnah, masalah pemerintahan, masalah yang pribadi sifatnya berat. Cobalah untuk membaca solusi yang nanti kita ulas kembali lain waktu. Terus revolusi yang kedua adalah kita baru mau mendirikan PPTQ, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran, Cahaya Tasbih, masjid, sekolahan, pondok. Ini dengan maksud dan tujuan pondok ini kita dirikan, satu sebagai figur bahwa MDTI adalah punya kandang, punya rumah, punya naungan. Syukur-syukur kandang kita nanti itu bisa besar. Terus sekolahan untuk membentuk generasi Qur'ani,
agar supaya MDTI ini bisa berkembang untuk masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk menampung fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak tasbih, agar supaya ke depan bisa lebih berjaya, menjunjung tinggi derajat dan martabat Islam secara kafah. Maka dari itu saya mohon partisipasi sahabatku semuanya. Tidak mungkin dengan sendiri saya bisa. Kita harus bersama mendirikan situs sejarah besar untuk bangsa ini. Karena saya bercita-cita dalam sisa hidupku ini dengan izin Allah untuk bisa menyelesaikan atau meluluskan hafizah sebanyak 40.000 hafizah. Allahumma saya berterima kasih ing sedaya dukungan jenengan sedaya mendukung, bergerak. Akan tetapi revolusi kita ini memang berbeda dengan yang lain. Para sahabat-sahabat yang proaktif di dalam revolusi Ponpes Cahya Tasbih ini akan saya ukir nama-namanya, bukan berarti untuk kesombongan atau ria di dalam beramal, tapi maksud dan tujuan saya adalah nama-nama sampean itu nanti akan kelak dikenang anak cucu dan sebagai kebanggaan mungkin 100-200 tahun yang akan datang. Agar supaya memunculkan anak cucu sampean itu menjadi sebagai generasi Qur'ani dan generasi tasbih pada khususnya. Jadi alangkah sangat bangga kelak nanti kita di alam kubur, kelak anakmu mungkin ada yang jadi menteri, cucumu ada yang jadi ulama besar, kemudian mereka nanti bangga bahwa eyang saya, buyut saya, simbah saya adalah perintis, pejuang, dan pendiri Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Cahya Tasbih. Menjadi kebanggaan kita semua untuk anak cucu. Saudara-saudaraku dan sahabatku yang berbahagia, menciptakan suatu sejarah besar tidak mungkin hanya dengan berpangku tangan, tidak mungkin hanya dengan berangan-angan, tapi menciptakan sejarah besar harus dengan kerja keras, tangan terbuka, fokus untuk menggalang kekuatan. Insya Allah, kalau kita besar, nanti kita bisa membantu pondok-pondok pesantren yang kecil-kecil, semuanya di bawah naungan putra-putri terbaik tasbih. Tepuk tangan. Karena saya bertujuan bahwa cahaya tasbih ini akan menyebar di seluruh Indonesia, kurang lebih ada 20 tempat. 20 tempat ini nanti akan saya pilih putra-putra terbaik tasbih yang proaktif membantu revolusi tasbih ini. Mungkin di antara para murid-muridku di tasbih banyak yang punya pondok
pesantren, tapi tidak proaktif, ya nanti kita musyawarah lagi. Atau mungkin ulama-ulama di tasbih ini yang belum punya pondok pesantren, tapi proaktif, menggerakkan seluruh jamaahnya, menggerakkan seluruh murid dan anggotanya. Insya Allah, kalau nanti Cahaya Tasbih sudah besar, kita sudah kuat, akan intervensi ke cabang-cabang. Beli tanah, beli pondok, beli tanah untuk pondok. Nanti yang sebagai pengasuhnya, musyawarah yang setelah saya tunjuk. Akhirnya nanti Cahaya Tasbih berkumandang di seluruh Nusantara. Berbeda tempat, tapi satu kesatuan. Dalam satu naungan, walaupun secara manajemen, keuangan, administrasi, dikelola oleh cabang masing-masing. Ini untuk memperkuat bahwa tasbih di seluruh Indonesia adalah hebat. Adapun nanti mengenai pemindahan hal kekuasaan, kita akan atur ulang seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Soekarno. Proklamasi. Ini revolusi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya atas nama bangsa atas nama Majelis Dzikir Tasbih Indonesia, Imroni Fatah Syukur. Tepuk tangan. Maka untuk itu, niatilah proaktif, niatilah berjariah dan berwakaf, niatilah sebagai pejuang yang sejati. Seperti hanya kemarin hari Sabtu, Ketua Umum kita, Dr. Kiai Abdul Wahid, dalam situasi yang sakit, kakinya itu bengkak. Ini beliau Ketua Umum ini, Ketua Umum kita ini. Pelakunya jiglok, tetap datang ke lokasi, ngangkati pring, ngombangun jembatan. Nah ini beliau nih. Ini Ketua Umum kita, tepuk tangan saudara-saudara. Setelah teladan kita bersama-sama dengan Prof. Fatah Syukur juga sama. Untuk itu di cabang saya harapkan proaktifnya untuk memberitahu kepada seluruh jamaah-jamaahnya, anggota-anggotanya, supaya bergerak ke wakaf secara untuk mencari wakaf. Tak harapkan nanti semuanya anggota Majelis Dzikir Tasbih Indonesia terukir di dalam sejarah. Tepuk tangan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Hanya sekilas info satu mengenai khalwat, kedua Jabal Kat, yang ketiga revolusi tasbih, Ponpes Cahaya Tasbih. Insya Allah dalam waktu 2 minggu lagi jembatan sudah kita mulai bangun. Setelah itu akan berkelanjutan perlunasan tanah. Setelah itu berkelanjutan nguruk atau batur. Nguruk batur ki bahasa Indonesiane opo? Menambahi tanah.
nggak paham aku. Kemudian lanjut masjid menampung kurang lebih 2.000. Alun-alunnya bisa menampung kurang lebih 20.000 sampai 50.000. Biar besar sekalian. Namanya aja sejarah. Mosok sejarah kok cimpling. Sing bangun wong 2.000 malu-maluin. Nah, bangkit anak-anakku. Bangkit para santriku. Santri tuwek niki. Sampeyan sebagai perintis. Yuk kita bersama. Terus setelah itu pesantren kita bangun, sudah kita mulai kayu-kayunya. Terus kemudian sekolahan. Jadi revolusi besar ini terus bergulir secara bertahap. Karena apa bertahap? Karena keuangannya memang tipis. Kalau keuangannya besar, saya bisa selesaikan 1 tahun. Kita akan bikin satu pondok pesantren dengan bernuansa Islami, keraton Jawa, indah, tapi tidak begitu megah. Kalau megah itu masih megah yang ada sudah lama-lama. Tapi insya Allah dengan bangunan yang akan kita bangun, moga-moga nanti PPTG Cahya Tasbih akan masuk MURI. Tepuk tangan. Namung kanggo semangat mawon cah. Ya, ben cepet golek duit iki semangat. Terima kasih untuk yang mendengar ini. Lanjutkan revolusi. Tolong bangun malam, baca Bismillah ya Latif 1000. Paling tidak kalau nggak sempat malam ketiduran, katisen, bar subuh, maca selawat kubro sekali, membaca kubro sekali, diteruskan 1000 selawat kubro sekali, insya Allah semoga nanti kita semua dalam keadaan jembar padang rezeki, segala kesulitan bisa dimudahkan oleh Allah. Apabila dalam keadaan gelap bisa menjadi terang, apabila dalam keadaan sempit bisa menjadi luas. Apabila banyak beban dalam hidup ini, Allah akan menurunkan kekuasaannya, dibuka segala pintu-pintu kemudahan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, Merdeka! ya, Merdeka! ya.